sekali lagi saya tekankan bahwa perselingkuhan itu adalah lebih ke perilaku seseorang. Jadi ini kalau saya lebih condong kepada kurangnya asupan spiritual seseorang, sehingga pada saat dia tergoda, dia akan mudah melakukan itu. Ya. Jadi seseorang pun tidak akan selingkuh ketika dia ada kesempatan untuk selingkuh, lalu pada saat itu kekuatan spiritualnya bangkit atau keimanannya tumbuh pada saat itu tidak akan terjadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah sahabat, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri fisik wanita yang suka selingkuh. Secara ilmiah ini tidak bisa atau belum ada ilmiah yang mampu membuktikan bahwa ini sebuah ciri fisik yang ditengarai atau diyakini menurut penelitian ini adalah wanita atau wanita yang suka selingkuh. Ini belum ada. Jadi penelitian ilmiah belum mampu menjawab ketika ada pertanyaan seperti itu. Ketika orang yang selingkuh dikaitkan dengan permasalahan fisik. Jadi artinya apa yang akan Kang Kumis sampaikan ini hanya sebuah gambaran saja. Bukan berarti orang yang memiliki ciri fisik yang akan Kang Kumis sebutkan itu dijamin dia suka selingkuh, tidak. Atau bahkan perselingkuhan kalau menurut saya juga tidak melihat fisik, artinya itu lebih ke masalah perilaku dan kesetiaan. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Dan jangan lupa silahkan share. Siapa tahu sahabat kita di luar sana kebetulan sedang mengalami hal yang sama dan kita bisa berbagi pengalaman. Ya. Yang pertama adalah ketika seseorang, ini dari fisiknya ya, yang memiliki mata sayu seperti habis bangun tidur atau mata selalu terlihat redup ya. Terlihat redup tapi banyak berkedip. Ini. Atau mungkin juga ada wanita yang memang tidak gampang berkedip, tapi begitu melihat pria yang dia inginkan, dia mulai lebih banyak berkedip dibanding dengan yang lain. Ini adalah menurut versi Primbon. Ya. Ini memang secara fakta ilmiah belum ada yang mampu membuktikan bahwa itu adalah sebuah kepastian seseorang yang memiliki tanda tersebut memang suka melakukan perselingkuhan, itu tidak ada. Ya, ini ketika kita bicara mungkin hal itu adalah rangkuman dari pengalaman orang-orang yang dituangkan di dalam sebuah buku atau kitab Primbon. Nah, mungkin ini berlaku hanya bagi orang yang mempercayainya dan memiliki sugesti seperti itu. Ya, namun jangan pernah berpikir bahwa itu adalah sebuah kepastian, karena saya takut Anda mencoba-coba ya. Karena tidak sedikit orang yang memiliki tanda seperti itu kemudian dia setia terhadap pasangan, dan tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki tanda seperti itu dia berselingkuh. Ini saya katakan di depan biar Anda tidak salah persepsi tentang apa yang akan aku sampaikan. Kemudian yang kedua adalah orang yang dianggap memiliki ciri fisik jidat lebih ke depan. Jadi kalau ada yang bilang jidat nonong ya, dan telinga kaku ke depan. Ini sekali lagi juga bukan jaminan. Ya. Mungkin secara kebetulan orang-orang dulu itu ketika mendapati seorang selingkuhan kebetulan memiliki tanda seperti itu. Mungkin kebetulan ya. Jadi kalau sifatnya kebetulan itu tidak bisa dijadikan sebuah kepastian. Karena kepastian itu bukan kebetulan. Jadi kebetulan dan kepastian ini beda ya. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi wajah. Ya. Wajah orang meyakini ya bahwa orang yang memiliki wajah kemerah ya, merah ini suka berselingkuh. Itu saya sangat tidak setuju. Karena ini saya sangat tidak setuju intinya dengan tanda ini. Dan ini saya yakin bahwa itu tidak benar. Saya luruskan, ini sekedar meluruskan, ini menurut saya pribadi, kalau yang lain percaya monggo. Dan saya tidak menghalangi bagi sahabat-sahabat yang percaya ini. Jadi saya sama sekali sangat tidak sependapat ketika ciri fisik ini masuk ke ciri fisik tersebut. Makanya saya katakan di depan tadi bahwa itu bukan sebuah jaminan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika orang yang memiliki hidung bergaris biru. Ini bukan jaminan juga. Ya. Jadi ketika saya katakan yang berkaitan dengan wajah itu tadi, maka terpatahkan
bahwa ciri orang selingkuh ini tidak bisa dilihat dari semata sisi fisik, karena itu lebih condong ke masalah perilaku. Ya, perilaku tidak mengenal fisik. Bahkan orang yang fisiknya mungkin pas-pasan, dia itu bentuk kepedean dia. Orang akan masuk bahwa saya adalah orang yang paling tampan ketika dia pria, saya adalah orang yang paling cantik ketika dia wanita. Itu adalah bentuk perasaan ego, dan itu ada pada diri setiap manusia. Tergantung bagaimana kita menjaga diri. Ya. Kemudian yang kelima adalah pipi tembem, suara mirip meriah. Ini diyakini bahwa itu adalah termasuk daripada ciri fisik wanita yang suka melakukan hal seperti itu. Ya. Jadi kalau menurut saya, terlepas itu dari perimbun atau kita mana, saya pribadi tidak percaya. Karena ketika ini terus diucapkan, mungkin orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti itu, dia akan merasakan hal yang berbeda. Padahal orang yang memiliki ciri seperti itu tenang saja. Karena Anda pemilik wajah seperti itu, bisa jadi Anda adalah justru wanita-wanita setia terhadap pasangan. Ya. Kemudian yang keenam adalah rambut tebal. Ini diyakini ketika seseorang berambut tebal, saking tebal, itu sampai ada rambut-rambut kecil di sekitar tubuh. Ini sebagian orang, ini kalau menurut perimbun, ini diyakini seperti itu. Jadi kembali lagi, soal ini adalah tergantung bagaimana kepercayaan terhadap hal tersebut. Ya. Jadi bagi yang percaya monggo, yang tidak percaya monggo. Ini hanya sekedar gambaran saja. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang memiliki bentuk hidung runcing tapi tidak mancung. Nah, ini orang akan menganggap bahwa kalau menurut kitab, ya kitab perimbun, tapi tentunya kitab itu juga ciptaan orang. Ya. Entah itu mungkin dulu berdasarkan pengalaman pribadi orang tersebut, ataukah memang kumpulan dari orang-orang yang mengalami seperti itu, kami tidak tahu. Ya. Itu yang ketujuh, yaitu adalah orang yang memiliki hidung runcing tapi tidak mancung. Ya, ini dianggap dari bagian orang yang memang secara fisik, ya, ditengarai suka melakukan hal seperti itu. Tapi kalau saya pribadi tidak percaya itu, karena sekali lagi saya tekankan bahwa perselingkuhan itu adalah lebih ke perilaku seseorang. Jadi ini kalau saya lebih condong kepada kurangnya asupan spiritual seseorang, sehingga pada saat dia tergoda, dia akan mudah melakukan itu. Ya. Jadi seseorang pun tidak akan selingkuh ketika dia ada kesempatan untuk selingkuh, lalu pada saat itu kekuatan spiritualnya bangkit atau keimanannya tumbuh pada saat itu tidak akan terjadi. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.